Saya mulai tuh dari 2013, kurang lebih 2013-an itu sambil mungkin ada teman-teman di sini yang juga side hustle ya. Jadi saya side hustle sambil kerja, sambil mulai bisnis. Karena kebetulan kan saya juga berawalnya dari seseorang yang bukan dari keluarga pebisnis lah ya. Jadi mulai bisnis Mm-mm. karena sadar bahwa kayaknya kita butuh two source of income kayak di Indonesia sekarang ya. Dari satu source gak cukup, jadi kita harus ngambil dari source yang lain lagi gitu supaya kita bisa Betul. lebih punya pilihan di dalam kita menjalani hidup gitu. Salah satunya adalah waktu jadi karyawan misalnya kita mau katakanlah mau resign ke tempat yang selanjutnya kan kata orang katanya kalau mau resign itu nggak boleh buru-buru tapi harus nemu dulu nih yang selanjutnya waktu itu kan saya pengalaman saya kayak gitu. Tapi ternyata Mm. itu nggak bisa dipraktekkan tanpa kita punya side hustle yang tepat gitu ya. Kalau kita punya bisnis, kita punya side hustle, kita mau resign pun kita ada pegangannya sebetulnya gitu. Jadi artinya kita lebih lebih Betul. leluasa mengambil keputusan dalam hidup kita gitu. Mungkin itu awal-awal saya waktu itu memulai bisnis tuh tahun 2013. Tapi makin ke sini dari side hustle akhirnya jadi bisa aktivitas jadi pebisnis secara full time. Walaupun ternyata seperti yang di Idea Cloud ya dan di sekolah pebisnis, kalau mulai bisa asal mulai dari peluang memang bagus udah bisa starting, tapi belum tentu bisa berhasil gitu ya. Dan itu yang saya alami juga gitu waktu itu. Jadi dari 2013 udah ada online shopnya, jasa agency atau jasa copywriting ya, bukan jasa seperti itu tapi jasa pembuatan mahar waktu itu. Jadi kerajinan tangan gitu. Jadi kita buat Mm. kerajinan tangan buat orang yang mau menikah waktu itu. Terus dari situ pindah lagi ke aksesoris sama kerajinan tangan aksesoris. Terus yang saat ini sekarang saya jalani ini di bidang salon, spa, sama klinik saat ini. Jadi dari dulu sampai sekarang saya memang di bidang jasa. Nah, sedikit berbedanya adalah jasanya itu kita menggunakan digital marketing. Jadi yang sering saya sharingkan ya biasanya digital marketing untuk bisnis lokal dan jasa, makanya yang memang yang saya jalankan saat ini gitu. Jadi kurang lebih sih perjalanan saya seperti itu dari mulai karyawan 2013 2014 itu sebetulnya saya nggak nemu nih, ternyata saya kira bisnis itu cuma jualan kan. Ya udah saya jualannya Mm. lancar nih. Ternyata tahun-tahun 2015-16 itu tadinya posting-posting di Instagram itu bisa dapat profit, bisa keluar Ya. dari sana dari pekerjaan, ternyata ngedrop online shopnya. Tadinya double digit, jadi single digit, jadi no digit gitu ya. Jadi gak omset sama sekali gitu, jadi Semakin nol menurun ya. menurun gitu. Ya udah akhirnya di titik itulah akhirnya saya mulai jualannya di offline. Jadi mungkin teman-teman kan sekarang banyak kan yang belajar di online ya di upload itu maunya dari offline mau dong masuk ke online gitu ya. Kalau saya kebalik dulu. Dulu saya udah mulai di online shop dulu 2013, gagal turun masuk ke offline gitu. Jadi masuk ke offline-nya gara-gara gagal di online. Tapi dari situ saya coba untuk explore di offline, bazar to bazar, ngambil ruko, masuk ke mall gitu ya, udah main di offline. Cuma untungnya Mm-mm. saya waktu itu berpikir, walaupun udah bisa berhasil di offline, saya masih Ya. berpikir ada yang ganjil di hati gitu ya. Karena kenapa? Mm. Dulu udah pernah berhasil di online gitu. Terus kok sekarang saya nggak bisa gitu. Akhirnya ya udah belajar Betul. sana sini dan pada akhirnya saya bisa mengkombinasikan yang saya sebut tadi digital marketing, bisnis lokal dan jasa. Jadi bisnisnya sih memang di offline ya. Mungkin teman-teman di sini juga ada bisnis yang di offline. Tapi bukan berarti kita nggak pakai marketing di online. Tetap marketing online itu kayaknya 5 tahun lagi, 6 tahun lagi kalau kita nggak punya marketing online itu ibaratnya kita nggak punya bisnis lah ya ibaratnya ya. Karena nggak kelihatan Mm. sama calon customer kita di online kan gitu. Jadi itu yang membuat saya akhirnya mengkombinasikan salon spa juga dengan klinik dengan yang digital marketing gitu. Betul, menarik banget karena kalau ngomongin strategi antara offline dan juga online itu harus seimbang ya Kak Yosef, supaya Hmm, jangkauannya lebih besar ya. betul. Oke. Nah, Kak Yosef tadi menarik banget kalau Kak Yosef sendiri banyak memilih untuk menggeluti bisnisnya, bisnis jasa ya. Memang kalau menurut Kak Yosef sendiri, peluang atau potensi bisnis jasa itu lebih menggiurkan dibandingkan produk itu seperti apa? Karena apa, Kak? Kalau ini mungkin kita dari seorang pebisnis kan kita ada kayak kita personality itu ada self discovery-nya ya. Aku yakin juga Nah, kalau betul. teman-teman yang mau berbisnis tuh awalnya kita ya almugadal apa yang lo mau gue ada gue jual semuanya kita coba-coba ya. Tapi pada Ya. akhirnya kita pun akan seperti kita secara personal ada self discovery di dalam bisnis pun kita self discover sebenarnya. Aku coba Hmm. jualan A, kok kayaknya satu mungkin kurang rasa cocok atau kurang rasa passion atau mungkin kedua udah passion tapi nggak profit itu juga bisa ya kadang-kadang ya. Dan yang kita Ya. lakukan pada akhirnya kita nyari titik sweet spotnya di mana kita suka dan kita passion dan juga menghasilkan gitu. Dan kebetulan itu terjadi di saya di bidang jasa gitu. Jadi
Karena itu dari dulu sampai sekarang saya masuknya di bidang itu gitu. Oke, jadi disesuaikan juga dengan karakter kita sebagai owner itu seperti apa, supaya ketika menjalankan bisnis dalam prosesnya itu tetap ada rasa memiliki begitu ya, Kak Yosef. Oke, Betul. Mungkin itu oke, alasannya nah, ya kali ya teman-teman yang di awal suka ganti-ganti produk itu alasannya mungkin karena kita melihat hanya dari profitnya aja kan. Betul sih memang harus betul. profit. Tapi kadang-kadang ada situasi di mana kita dihadapkan pada pilihan di mana kita sebetulnya belum profit tapi kalau lanjut bisa jadi bagus gitu. Tapi kalau kita yang nggak punya passion, akhirnya kita nggak Mhm. punya persistensi dan konsistensi di tempat itu tuh sebetulnya yang kayak ini kalau kita majuin sedikit lagi dan kita tembus kesulitannya sedikit lagi itu bisa loh. Dan kadang-kadang yang dibutuhkan hanyalah passion kita aja di momen itu gitu. Oke, menarik banget kalau ngomongin tentang passion dalam berbisnis ya, Kak Yosef. Nah, lanjut lagi ngomongin topik kita malam hari ini. Banyak keresahan para pebisnis itu bisnisnya kok stagnan ya akhir-akhir ini. Nah, kalau menurut Kak Yosef sendiri, apa sih kesalahan yang sering dilakukan oleh para pebisnis saat ini sehingga membuat bisnis mereka itu stagnan perkembangannya? Yang pertama stagnannya di bagian awal berbisnis atau di bagian tengah atau di bagian akhir. Karena ini agak berbeda nih. Kalau kita udah naik bisnisnya, udah mature, berarti kita stagnan di bagian akhir ya. Tapi banyak dari Ya. kita yang justru stagnannya saat kita mulai gitu ya. Mulai bisnis belum nyampe setahun 2 tahun, tapi kok kayaknya omsetnya segitu-segitu aja. Nah itu berarti stagnannya di awal ya. Bisa jadi Ya. ya satu, mungkin kita bisnisnya udah mulai atau kita develop line baru atau produk baru di situ, tapi kita belum dapat nih sebenarnya produk market fit-nya itu di mana, customer yang Hmm. harusnya membeli produk kita itu yang mana sebetulnya gitu. Tapi ya Ya. hanya menyebarkan terus yang penting profit deh gitu, tapi belum ketemu bener-bener nih produk market fit-nya di mana. Tapi, nah ini mungkin Hmm. yang sering kita temui adalah udah ketemu kok, udah jelas kok, aku udah tahu kok customernya, tapi masih nggak profit juga, masih nggak meledak Hmm. juga. Nah, biasanya ini bukan masalah produk sama marketnya, jadi ada produk ada marketnya ya, tapi cara go to marketnya. Jadi kadang-kadang kita Oh, bikin hanya produknya bagus nggak atau marketnya ketemu nggak gitu ya, tapi produknya ketemu, marketnya ketemu, belum tentu profit karena kita nggak tahu cara masuk ke marketnya gitu ya. Jadi itu namanya go to betul. marketnya. Nah, salah satunya go to marketnya itu adalah dengan apakah yang kita mau bicarakan nih. Sebenarnya produk kita tuh perlu nggak sih yang namanya menggunakan influencers misalnya. Itu kan Nah, menentukan juga sebenarnya strategi go to market kita ya. Mungkin produknya teman-teman udah ngerasa ada orang di luar sana bisnisnya mirip kayak aku, produknya juga mirip kayak aku, tapi kok dia lebih laris ya? Nah, siapa yang pernah ngerasa kayak gitu ya? Pasti pernah ngerasa tuh ya, kok aku lebih bagus produknya gitu. Aku lebih tahu customernya, tapi kok dia lebih laris ya gitu ya. Itu ciri-cirinya tuh. Jadi kita udah ketemu produknya, udah ketemu marketnya, cuma mungkin go to market kita yang lebih kurang dibandingkan si orang tadi yang laris. Gitu. Itu bisa membuat dia pada akhirnya lebih laris. Nah, salah satunya adalah dengan strategi influencer marketing ini di mana mungkin kalau produknya katakanlah ya, saya nggak tahu nih ya teman-teman produknya banyaknya apa gitu. Tapi kalau produk ya. kita misalnya yang nggak perlu orang, misalnya pembersih yang kamar mandi macet, pipa macet, teman-teman ada saluran yang macet itu bisa dibersihin pakai pembersih kan. Itu mungkin Hmm. teman-teman pakai advertising, pakai Google Ads gitu misalnya atau pakai Instagram Ads. Itu ya bisa dijual dengan cara itu gitu ibaratnya ya. Atau jual besi gitu ya. Itu kan juga bisa dipakai Google Ads ya. Tapi permasalahannya ada produk-produk yang uh, who-nya lebih penting daripada what-nya. Jadi produknya ini mungkin lebih nggak penting dibandingin siapa yang pakai produk ini. Dan itu ada. Contohnya Oh, adalah fashion. Misalnya kita mau jual baju ya, katakan teman-teman sehari ini mau ya. buat clothing line, mau buat beli mau baju gitu, buat brand baju. Di foto produk sebagus-bagusnya itu baju itu dipasang di online atau kita ads pakai budget yang besar, hasilnya nggak akan ngefek gitu ya dibandingkan dengan teman-teman tahu who-nya siapa sebetulnya yang memang punya impact ke marketnya tersebut. Jadi itu artinya ada produk-produk yang menurut saya ini udah wajib pakai influencer. Salah satunya ya adalah si tadi fashion. Karena orang kalau ngelihat baju udah dipakai sama orang, apalagi orang yang dia kenal, itu udah beda Hmm. kekuatannya dibandingin hanya sekedar foto produk baju sebagus-bagusnya dan di ads gitu ya berarti ya. Itu kan Ya. kelihatan. Lalu kedua, misalnya industri kayak kuliner kan. Kuliner ya juga Hmm. sama ya. Ada loh teman-teman kita yang di UMKM yang pebisnis yang udah chef bahkan gitu. Chef ini kan belajarnya udah lama ya. Udah jago masak Ya. juga ya.
Tapi kadang-kadang chef ini juga sakit hati gitu. Ngelihat restoran yang di luar sana yang masakannya nggak lebih bagus dari dia, nggak lebih enak dari dia, tapi kalau lebih laris gitu ya. Kadang-kadang yang dilupakan Hmm. itu ini sebenarnya. Yaitu kita fokus pada what-nya, tapi bukan pada who-nya. Nah, kalau beberapa industri ini memang who-nya ini penting banget gitu dibandingin dengan what produknya sendiri gitu. Nah, gitu. Jadi mungkin teman-teman di tahap yang stagnan ini sebetulnya udah coba produknya di otak-atik gitu ya. Udah coba produknya itu di masukin advertising, mungkin udah pakai agency, udah di list Ya, benefitnya apa, fiturnya apa, tapi belum ketemu who-nya siapa yang sebetulnya bisa nge-reach marketnya gitu. Itu salah satunya. oh, itu ya salah satu penyebabnya kenapa kok stagnan. Ternyata go to market strateginya yang ada kesalahan di situ ya, Kak Yosef. Nah, kalau Betul. go to market strategi yang lebih detail yang biasa kita lakukan dan kita kenal itu apa saja sih, Kak? Kalau dari go to market ini aku biasanya baginya dari saya sendiri itu dari produk ke market, tengah-tengahnya ini kan adalah go to-nya. Go to-nya itu Ya. satu adalah personality atau orang bilangnya value ya atau branding gitu ya. Tapi kalau Mm-mm. sederhananya kalau saya bilangnya ke teman-teman yang UKM itu adalah personality deh gitu. Personality kita membedakan produk kita ke marketnya gitu. Lalu yang kedua ini yang sering saya sharingin ya, komunikasi. Nah, komunikasi ini kan bukan masalah value-nya lagi, tapi mungkin value-nya bagus gitu. Orang lain udah tahu value-nya bagus, mungkin seperti itu ya. Tapi cara Ya. kita mengkomunikasikannya bisa jadi beda. Cara kita Mm-mm. mengkomunikasikan value yang mungkin value-nya lebih biasa aja, tapi dikomunikasikan dengan baik akan berbeda dengan yang value-nya bagus, di-create bagus, di-branding bagus juga, tapi justru komunikasinya nggak nyampe, hasilnya malah nggak Mm. bagus. Nah, itu kita sebut Betul. dengan marketing. Makanya marketing is a communication kan. Lalu selanjutnya yang go to market lagi adalah penawaran atau offer ya. Kalau saya Mm-mm. bilangnya offer ini ke teman-teman UMKM atau teman-teman pebisnis yang kayak saya bidang jasa, kita bilangnya adalah menu. Jadi menunya itu apa aja. Kalau restoran berarti kan ada menu-menunya kan. Mungkin kita sama-sama jualan di kuliner sama-sama warung kopi lah. Tapi menunya Mm. bisa beda di antara warung kopi satu dengan warung kopi lain dan kadang-kadang penawaran atau menunya itu membedakan siapa yang datang. Jasanya mungkin sama ya kayak saya jasanya salon gitu. Salonnya mungkin sama treatmentnya, tapi cara kita create menunya itu jadi berbeda dibandingkan antara salon satu dengan yang lain gitu atau klinik satu dengan klinik yang lain. Itu sih. Jadi itu Oh. tiga kunci go to market yang kita bisa mainkan sebetulnya. Nah, kadang-kadang produknya bagus, marketnya udah ketemu, tapi kalau go to tiga tadi itu nggak kita rancang, akhirnya ya merasa kecewa bahwa kok dia bisa laris sih, tapi aku enggak gitu ya. Itu biasanya gara-gara itu teman-teman. Oke, nah setelah ini teman-teman Nice Heroes juga langsung ngecek nih, apakah go to marketnya sudah tepat, sudah sesuai. Kalau belum, berarti mulai dipikirkan setelah ini. Bagaimana tadi personalitinya, lalu juga komunikasi, dan yang terakhir adalah penawarannya dikemas sedemikian rupa yang menarik banget dan sesuai dengan identitas dari brand serta produk atau jasa Anda. Nah, dengan adanya itu, go to marketnya akan semakin baik dan antara produk dengan market itu akan semakin fit ya, Kak Yosef. Hmm. Oke, menarik banget kalau ngomongin tentang scaling up bisnis ya, seperti topik kita. Karena kalau Anda para pebisnis pasti cita-citanya semuanya adalah jauh dari bisnis yang stagnan, melainkan selalu ingin scale up bisnisnya. Nah, selain memperhatikan produk market fit dan juga go to marketnya tadi, Kak Yosef, kalau kita mau memiliki bisnis yang scalable, apa aja yang harus dipersiapkan dari awal kita merintisnya? Ya, sebelum scale mungkin kita harus mengingat harus profit dulu ya. Maka di Idea Cloud kan juga share gimana cara bisa profit ya. Udah profit, udah bagus cash-nya, baru kita nanti buat sistem atau SOP. Baru setelah itu kita nanti nge-scale, di-scale lebih besar lagi. Nah, kalau saya sih di zaman yang sekarang ini kita tahu e-commerce itu bagus ya. Makanya paling bagus teman-teman bisnis yang bisa di-scale itu ya pasti online friendly salah satunya. Selain dari kriteria dasar tadi tuh produknya udah wajib bagus, marketnya udah wajib ada, tapi kalau bisa online friendly itu akan lebih mudah di scale. Cuma permasalahannya yang kayak saya bisnis jasa tapi mau di scale. Nah ini agak tricky sebetulnya. Karena kalau jasa juga kita butuh mau di scale nggak bisa seperti e-commerce. Dalam artian kita punya produknya di scale dijual ke seluruh Indonesia misalnya seperti itu ya, atau didistribute ke seluruh Indonesia agak susah. Maka yang kita perlukan kalau jasa ataupun bentuknya seperti kuliner kita scale-nya dengan harus memperkuat sistem kita, harus membuka cabang kan biasanya kan, dengan cabang yang kita buka scalable-nya. Jadi artinya Ya. harus kuat di sistemnya, harus kuat di SOP-nya. Jadi selain online friendly,
kalau teman-teman jasa, teman-teman kuliner, ya udah pasti sistem dan SOP-nya mesti kuat sebelum kita bisa duplikasi ya. Tergantung ya duplikasinya apa ya. Kemarin kita baru ngobrol masalah franchise. Kalau di sekolah bisnis kita ngobrolnya seringnya kemitraan sama franchise. Kalau teman-teman scale-nya startup way gitu kan, VC dan lain-lain, mungkin bisa dengan online, full online. Tapi kalau kita ngomonginnya yang kemitraan, teman-teman bisa ngambil franchise misalnya, ya di franchise kan bisnisnya itu juga bisa. Banyak pilihan ya untuk bisa men-scale up bisnis kita, tapi yang pertama diperhatikan adalah sebelum itu harus betul-betul profit dan basicnya ini sudah kuat dulu ya, yaitu operasional dan juga sistemnya sudah terbangun ya, Kak Yosef. Iya, karena kadang-kadang kita nggak sadar ya sebagai pebisnis ini, saya juga sama sih waktu itu. Kita melihat orang yang sudah sampai, udah punya sistem dan sudah bahkan udah sampai ke tahap udah punya franchise atau udah ke tahap yang selanjutnya gitu. Sedangkan kita sendiri saat ini belum stabil profitnya dari bulan ke bulan gitu. Tapi kita udah mikirin aku mau disistemkan bisnisnya gitu ya. Nah, kadang-kadang kita nggak sabar untuk membuat bisnis kita ini profitable dulu jangka panjang baru disistemkan. Kan sistem itu nggak akan bisa terjadi kalau bisnis kita belum profit kan sebetulnya ya. Jadi yang Ya. perlu kita pikirkan adalah gimana caranya supaya tadi yang stagnan tadi itu jadi nggak stagnan dulu, profitnya long term udah bagus dulu, baru kita masuk ke sistem lalu kita scale kan gitu ya. Jadi itu memang membutuhkan kesabaran ya, apalagi teman-teman yang mulainya bootstrapping ibaratnya ya, mulai dengan budget Iya. sendiri. Oke, jadi itu ya indikatornya kalau bisnis Anda mau di scale up, pastikan dulu nggak stagnan pada saat awal dirintis, lalu pastikan juga profitnya ini stabil, dan juga sudah settle bisnis Anda, sudah punya sistem operasionalnya sudah baik, hingga nanti baru bisa lebih lanjutnya di scaling up untuk bisnis Anda yang sedang dijalankan ini. Oke, menarik banget kalau kita ngomongin tentang ini bersama dengan Kak Yosef dan juga Sekolah Pebisnis. Baru setengah jalan kita ngobrol di IC Talk, tapi udah banyak banget insight dan juga sharing yang diberikan oleh Kak Yosef yang bisa langsung diterapkan oleh IC Heroes setelah ikut IC Talk malam hari ini. Nah, untuk Anda IC Heroes, jangan lupa untuk selalu follow @ideacloud.id dan juga Instagramnya Sekolah Pebisnis dan juga Instagram Kak Yosef Abbas supaya tetap bisa update dengan info-info terkini tentang bisnis, strategi bisnis, dan juga apa aja best practice dalam bisnis yang selalu di-sharingkan juga oleh Idea Cloud setiap harinya. Oke, kita masuk lebih dalam tentang topik kita malam hari ini, Kak Yosef, yaitu strategi influencer marketing. Nah, mungkin Ya, banyak wah ini IC menarik yang di banget nih. malam hari ini. Ya, ini menu utamanya ya, Kak Yosef. Menurut apa ya? Oke, mungkin banyak yang belum kenal dengan istilah influencer marketing. Jadi boleh di-sharingkan Kak, itu sejenis strategi apa dan apa pentingnya untuk mendorong scaling up bisnis kita? Ya, jadi salah satunya teman-teman yang udah punya bisnis di offline juga ini pasti mengenal dengan kata-kata marketing dari mulut ke mulut atau word of mouth marketing gitu ya. Nah, word of mouth marketing ini kalau dulu kita word of mouth-nya dari teman kita ke temannya lagi gitu atau kita arisan ibu-ibu saling sharing produk gitu. Kalau di online ya influencers marketing inilah adalah word of mouth marketing. Jadi marketing yang paling mudah untuk dilakukan di online itu apa? Ya influencer marketing karena memang sebelum teman-teman masuk ke marketing lainnya yang membutuhkan misalnya Instagram Ads atau Facebook Ads atau ads lainnya, butuh belajar, Ya. butuh data gitu ya. Itu kan lebih susah dibandingkan teman-teman word of mouth marketing, marketing dari mulut ke mulut seperti layaknya yang ada di offline. Tinggal teman-teman replika ke online. Nah, jadi itu kenapa influencer marketing ini sebaiknya teman-teman coba dulu nih untuk masuk ke sini dulu sebelum menggunakan strategi-strategi lainnya. Ada tapinya. Tapinya justru kadang-kadang kita yang mau endorse itu menganggap endorse itu mudah. Biasanya tebak-tebakan. Jadi ngelihat ini bagus nggak si influencernya, ini cocok nggak sama yang ini. Itu ibaratnya saya bilang kayak orang mau pasang Facebook Ads, mau pasang Instagram Ads gitu ya. Udah masuk ke dalam advertising dashboardnya, belum pasang ads-nya nih, belum diklik gitu ads-nya, tapi dia udah bilang ini kayaknya bagus nih ads-nya gitu ya. Itu kayak gitu sebetulnya ya. Jadi itu ibaratnya banyak sekali yang influencer marketing itu ibaratnya dia masuk ke dashboard belum ngeklik tapi dia udah bisa tebak-tebakan nih bakal bagus di influencer marketingnya gitu ya. Nah ini yang sering banget saya temui saat teman-teman ngobrol mengenai influencer marketing. Jadi semua marketing yang baik dan benar teman-teman termasuk saya yakin di Idea Cloud juga dibahas ya mengenai marketingnya juga kan ada banyak pilar juga marketing yang baik dan benar di offline dan di online selalu ada fase yang namanya testing, optimasi, dan scaling ya. Mau kita buat konten juga sama ya teman-teman ya. Kita buat konten, kita testing 30 konten kita posting.
lalu kita lihat yang mana yang bagus insight-nya kan gitu ya. Terus kita optimasi, lalu kita scaling kontennya. Terus kalau kita advertising pun sama, kita mau pasang Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, kita testing, kita optimasi, kita scaling. Nah anehnya, waktu kita endorse, kita pernah testing nggak? Hampir nggak pernah Nah, gitu ya. Pokoknya kira-kira ya, kayaknya nih bagus nih yang ini nih, cocok nih sama brand saya nih gitu ya. Kayaknya pasti bagus gitu ya. Nah itu kenapa saya juga sharing mengenai endorsement karena mau memecahkan mitos itu. Nah pertanyaannya gimana cara testingnya gitu. Nah kalau ya, yang saya sarankan adalah teman-teman terutama pebisnis yang pemula, kita kan bilangnya adalah kita UMKM, usaha mikro, kecil, menengah gitu ya. Artinya ada kata-kata mikro di situ. Kalau influencer, ada influencer itu juga mikro influencer. Terus ada nano influencer. Jadi sama tuh ya, antara mikro bisnis atau UMKM, ada mikro ya, influencer. Nah, kadang-kadang kita sebagai UKM, kita maunya endorse tuh yang kita pikirin itu influencer yang gede-gede banget, yang udah jadi artis, yang ya, ada di televisi gitu ya. Ya kita pikir endorse tuh ya, ke sana gitu ya. Padahal sebelum kita mengendorse yang besar-besar itu, kita harus testing dulu. Kira-kira di testing yang kecil-kecil, yang nano dan mikro tadi, yang mana sebetulnya audiensnya itu match sama brand saya. Yang mana yang sebetulnya itu convertnya bagus ke brand saya. Nah itu yang kita nggak pernah testing karena kita berharap, karena saya juga mengalami hal yang sama sebenarnya ya. Waktu baru mulai ya, dulu, saya kan kerja, tadi saya sempat bilang saya sambil bekerja, dapat gaji, saya sisihin uang 500.000, bulan depan 500.000 lagi, tabung tuh ya, ditabung sampai kumpul 5 juta. Kita udah punya hmm, harapan besar waktu itu. Wah nih 5 juta udah kekumpul nih. Aku punya harapan besar, bisnisku yang waktu aksesoris, aku endorse ke influencer yang 800k followers gitu waktu itu kan. Waktu itu udah besar ya, banget di awal-awal, karena memang betul. saya ngumpulin dari gaji saya gitu. Terus di endorse ke yang 800k, ternyata zong gitu. Udah ngumpulin susah-susah, dari gaji kita udah gitu zong lagi. Nah itu adalah akibat kita marketing yang nggak baik dan benar tadi ya. Kenapa? Karena kita nggak ada fase testingnya, nggak ada fase menelusuri sebenarnya kita cocoknya dengan yang mana nih gitu. Hanya tebak-tebakan dari jauh. Nah itu justru yang sering membuat kita gagal tuh gitu. Jadi eh, yang pertama itu. Kedua adalah mungkin yang pertama teman-teman sebelum endorse, sebelum ads, yang sering kita lakukan seperti tadi. Kita udah punya produk yang bagus, tapi kita nggak punya konten. Jadi kalau saya bagi tujuan endorsement itu ada 4 sebetulnya. Yang kita tahu kan tadi Ya, hanya satu nih. Tujuan endorsement itu supaya dapat pembeli, maunya gitu. Saya juga tahu sih, mungkin kayak Lucky ya, kalau mau mulai bisnis pengen nggak dapat pembeli, dapat profit, pasti mau ya. Saya juga mau sebenarnya ya. Sama-sama kita betul. semua pasti maunya dapat profit. Cuma Ya, permasalahannya, kalau kita mau mulai bisnis, untuk nyampe ke dapat profit di online, kita kan sadar ya, aku udah mulai bisnis nih di online, ternyata aku langsung jualan nggak ada yang beli, kan gitu pertama ya. Terus udah mau langsung jualan nggak ada yang beli, kita akhirnya nyari followers, nyari exposure. Setelah dia dapat exposure, nanti orang perlu masuk ke akun kita, dia harus ngelihat akun kita bagus apa enggak gitu ya. Ternyata mau jualan ya, tuh sulit ya, ada tahapannya ya gitu ya. Nah, di sini artinya teman-teman pertama kali yang harus dikoleksi adalah endorse untuk dapat konten. Ini tujuan pertama. Jadi endorse itu untuk dapat konten. Tapi kan aku bisa jago konten loh, apalagi udah belajar sama Kode ini kan jadi konten kreator ya. Itu keren banget tuh. Udah bisa konten ya. Tapi ya. teman-teman butuh di bisnis tuh butuh variasi konten yang lebih banyak. Artinya mungkin Hmm, kita seorang kreator juga nih, seorang pebisnis, seorang kreator juga. Tapi kita butuh juga loh, misalnya aku karakternya katakanlah pebisnis di bidang barber. Aku di bidang barber udah punya karakter sendiri. Tapi aku mau potong rambut yang masuk ke niche-nya barber muslimah. Ya aku akan ngambil influencer ya, yang muslimah dong. Supaya melengkapi betul. niche-ku sebagai kreator. Atau aku mau barber tapi aku mau masuk ke influencer yang dia tuh naik motor gede moge gitu ya, naik Harley keluar kota gitu. Berarti aku masuk ke niche yang berbeda dengan aku masuk ke influencer. Jadi bukan berarti teman-teman sudah bisa jadi creator lalu kita nggak butuh endorse. Tetap kita membutuhkan endorse untuk akses ke market-market yang kita nggak bisa akses sebetulnya. Jadi itulah pentingnya kenapa teman-teman pertama kali baru mulai bisnis get content. Get content itu supaya kita jadi variatif dilihatnya. Nah, get content ini paling mudah adalah dari influencer yang nano sama mikro gitu. Oke, jadi alurnya yang benar kalau kita mau menerapkan influencer marketing itu seperti itu ya, Kak Yosef. Nah, tadi ngomongin tentang testing di tahap awal, apa aja yang bisa jadi pertimbangan kita untuk menentukan bahwa ini influencer atau orang yang bisa kita endorse dengan tepat? Oke, jadi kalau dari saya pertama kali adalah waktu kita baru mulai, memang teman-teman kan di sini nggak semuanya punya budget besar untuk endorse. Dan itu saya sadari salah satu mitos kita kan biasanya yang sering terjadi adalah
aku tuh kalau udah denger endorse itu mahal deh kayaknya. Siapa yang merasa Iya, gitu ya? Kayaknya kita semua betul, gitu ya. Jadi betul. saya juga merasa gitu kan. Dan makanya tadi saya cerita sampai nabung segala karena memang di kita berpikir endorse pasti pakai uang. Uangnya pasti mahal gitu ya. Nah, tapi Benar. teman-teman sadar atau nggak sadar, makin ke sini itu semakin banyak platform sosial media. Itu pertama. Dulu cuma ada radio sama televisi kan. Makanya kalau kita mau Iya. kerja sama artis itu, ya biayanya mahal banget ya. Bukan hanya mahal, tapi mahal banget gitu ya. Kalau sekarang makin lama ada namanya YouTuber. Dulu YouTuber itu Mhm. termasuk murah kalau dibandingin sama TV. Makin ke sini YouTuber kelihatan mahal dibandingin sama selebgram, betul ya. Selebgram lebih murah Iya. dari YouTuber biasanya. Makin ke Mhm. sini lagi ada TikToker namanya ya. Kalau tadi TikTok. ada YouTuber, ada yang selebgram, ya TikToker atau TikTok seleb lah kita bilangnya ya. TikTok seleb. Iya. Jadi makin ke sini dari awal tahun makin ke sini harga itu makin murah sebenarnya. Dari televisi masuk ke YouTuber, masuk ke Instagram, masuk ke TikTok, makin murah harga influencer. Jadi kedua selain itu sekarang influencer itu banyak. Jadi everyone want to be a influencer or content creator gitu ya. Jadi artinya jumlahnya kan makin banyak ya. Saat jumlah platform makin banyak, jumlah yang mau jadi influencer makin banyak, kayaknya Mhm. mitos yang mengatakan kita mau endorse harga mahal itu harusnya udah nggak ada gitu ya. Karena pilihannya saking banyaknya gitu. Bahkan sekarang tuh influencer aja nggak semuanya dapat brand deals istilahnya. Tanda petik brand deals itu ada artinya di endorse sama perusahaan gede gitu. Nggak semuanya dapat. Kenapa? Karena Mhm. pilihannya segitu banyaknya. Platformnya makin banyak, Betul. influencernya makin banyak. Nah jadi mitos-mitos itu sebetulnya harusnya udah nggak ada. Tinggal permasalahannya adalah gimana ya cara aku bisa nyari influencernya gitu ya, supaya aku bisa dapat Mhm. harga murah yang tadi itu gitu. Nah Iya. itu tipsnya adalah teman-teman koleksi get content dari influencer nano dan mikro. Teman-teman bagusin satu. Tapi kan aku nggak masuk ke Instagram, aku maunya pakainya langsung nih advertising Google Ads ataupun TikTok Ads yang sekarang lagi hits juga, atau pakai Mhm. Facebook Instagram Ads. Kalau pakai ads, masuk ke landing page nggak? Masuk ke website nggak? Masuk ya. Betul. Berarti di Mhm. landing page-nya teman-teman butuh influencer nggak kira-kira? Butuh ya. Butuh Berarti banget. artinya Mhm. mau teman-teman masuk hanya di Instagram aja atau di akun teman-teman aja atau teman-teman pakai ads atau pakai landing page itu akan sangat berguna kalau teman-teman punya si yang materi influencer ini gitu. Nanti biasanya sih kalau di course-nya saya di Endorse Mastery itu saya bagi dua tuh klasifikasinya. Ada influencer yang kita bisa gunakan di advertising tapi mereka ada terms and condition-nya kan. Jadi kalau influencer di yang besar, besar tuh maksudnya kan ada mega influencer ya teman-teman ya. Mungkin buat teman-teman yang baru mendengarkan influencer tuh ada beberapa jenis. Jadi ada mega influencer, itu influencer yang di atas 1 juta. Ada influencer itu makro influencer. Ini influencer yang kurang lebih 300-500K. Ada Mhm. influencer yang tengah-tengah, jadi mid influencer. Ini 100 Iya. sampai 300. Ada yang di bawahnya mikro. Itu sekitar ya kurang lebih 50 sampai 100K followers. Di bawahnya lagi Mhm. itu 0 sampai 50K followers. Nah, yang nano dan mikro ini teman-teman itu sebetulnya masih berpeluang untuk menggunakan mereka di advertising tanpa harus ada terms and conditionnya dan lain-lain gitu. Kenapa sebetulnya? Karena mereka masih sangat jarang dapat endorse juga sebetulnya dan teman-teman bisa kolaborasi justru. Dan mereka akan senang kalau saling bantu. Jadi mereka juga dapat follower, mereka dapat exposure tambahan, karena mereka juga sedang berkarir ya, mau menaiki tangga content creator dan influencer kan, gitu. Jadi Iya, saling betul. berpartner. Lalu kalau yang gede, yang ibaratnya makro influencer, sudah Iya. 300K ke atas, yang udah mega influencer 1 juta ke atas, ini hati-hati, jangan langsung dipakai ke advertising, tapi biar mereka tuh punya terms and condition-nya. Biasanya teman-teman bisa langsung temukan ini di red card mereka. Kalau mereka nggak ada, belum punya red card, biasanya belum punya terms and condition itu di red card, teman-teman harus tanya. Gitu. Karena kalau udah makro sama mega ini, mereka ada caranya, ada license-nya kalau kita mau pakai konten mereka. Nah itu biasanya detailnya saya bahas di Endorse Mastery di course-nya Sekolah Pebisnis. Jadi mau pakai 1 bulan berapa, mau jadi own konten berapa dan lain-lain. Nah jadi itu pertama targetnya itu teman-teman. Kita harus get konten dulu gitu. Misalnya kalau aku nih ngiklan pakai wajahnya dari Kodin Santoso misalnya ya, aku ngiklan peluang bisnis pakai wajahnya Kodin Santoso, kayak itu wah itu luar biasa keren ya. Pasti banyak yang join gitu kan. Kenapa? Karena kita namanya shortcut trust namanya. Jadi produk kita ini di shortcut trustnya. Kalau kita ngiklan biasa gimana sih? Kalau kita ngiklan di sosial media atau di offline gitu ya. Kalau kita iklan shampoo di offline di billboard, itu Iya. hanya shampoo-nya aja. Akan beda dengan billboard kedua, ada shampoo-nya, ada Dian Sastronya. Kebayang ya? Langsung shortcut Betul, betul. trust-nya.
orang lihat iklan, masuk landing page, langsung ke shortcut lagi, mereka akan lebih cepat jadi pembeli. Jadi itu sebabnya influencer marketing dikombinasi sama advertising itu jauh lebih kencang dan jauh lebih cepat shortcutnya. Oke, menarik banget ya. Tadi kalau kita akhirnya sudah tahu sosok influencer siapa yang cocok dan bisa kita kolaborasikan, akhirnya utamanya adalah bagaimana membuat konten. Nah, kalau untuk menentukan konten yang cocok buat bisnis kita sekaligus cocok untuk si influencer ini sehingga pesannya lebih sampai ke marketnya mereka, ke audiensnya mereka, itu seperti apa Kak Yosef? Hmm, kalau mungkin planning kontennya kita udah punya nih konten plannya kan teman-teman belajar membuat konten ya. Jadi di kelas-kelas konten kreator membuat konten pasti teman-teman udah ada kerangka kontennya nih. Tapi misalnya ada salah satu pilar konten testimoni misalnya yang kita sering buat tuh pasti kita pada online shop tuh kita pasti buat pilar konten testimoni. Tapi kesalahan utama kita adalah kita ambil testimoni dengan foto customer yang datang ke toko kita. Atau yang lebih parahnya lagi nih ya, teman-teman buat testimoni dari minta tolong ke rekan kita, teman kita, om kita, bahkan tante kita gitu kan. Kita sering ya, aku lagi mau jualan clothing line nih, foto dong buat aku masukin ke Instagram gitu. Kira-kira hasilnya bagus nggak gitu ya? Ya gitu deh gitu ya. Mereka sebetulnya baik ya, bukan saya bilang mereka bukan orang yang baik ya, tapi mereka ini tante kita, om kita mau bantu kita mau mulai bisnis kan. Nah, jadi kita foto mereka. Ada customer kita juga mereka baik, mereka mau kita foto. Cuma permasalahannya dijadikan testimoni itu memang kelihatannya memang kurang Instagramable istilahnya kalau kafe sekarang ya Instagramable atau TikTok friendly gitu kan. Nah, ini juga jadi solusinya gitu. Jadi kadang-kadang teman-teman buat testimoni pakai foto yang seperti itu akan tidak jauh lebih baik teman-teman menggunakan influencer yang kecil, yang nano dan mikro. Influencernya mungkin belum terkenal nih, orang belum banyak lihat nih. Tapi orang kalau misalnya ya, aku mau jadi influencer hari ini, aku mau jadi kreator. Kira-kira dia akan berlatih untuk foto nggak? Berlatih untuk buat video nggak? Pasti mereka latihan ya. Setiap hari dia buat konten gitu. Apalagi kan katanya kalau jadi kreator itu harus rajin konten ya. Berarti kan dia udah jagoan konten gitu ya. Artinya apa? Kalau teman-teman mau buat testimoni, ya pilihlah tadi nano influencer dan si micro influencer. Itu bagus buat jadi testimoni teman-teman. Dan itu yang saya lakukan juga di apalagi teman-teman yang punya bisnis di bidang beauty, punya bisnis di bidang tadi salon, spa, atau teman-teman yang punya bisnis di bidang yang tadi saya bilang who-nya lebih penting dari what-nya tadi, itu menggunakan influencer kecil sebagai pengganti dari customer tadi, wajah customer yang diposting, itu akan jadi jauh berbeda nanti bisnisnya teman-teman gitu. Oke. Nah, Kak Yosef, menarik ketika kita ngomongin soal konten, itu ada istilahnya storytelling. Nah, gimana caranya kita bisa membuat storytelling pada konten bisnis kita itu bisa menarik banget dan langsung nyampe ke audiens kita, Kak? Nah, ini penting banget ya. Jadi, kalau tadi, jadi saya bagi teman-teman yang baru mau belajar endorse itu, saya bagi jadi 3 tahap biasanya. Jadi, tahap yang pertama banget adalah aku belum pernah endorse, berarti masih zero ya, masih nol besar gitu. Aku belum pernah endorse, tapi aku pengen endorse. Atau teman-teman yang aku udah coba endorse, tapi masih belum berhasil. Masih istilahnya kalau di iklan tuh boncos ya istilahnya ya. Aku yang mau iklan, tapi aku masih belum berhasil. Nah ini kategori pertama menurut saya, masih paling dasar, masih basic. Tujuannya, next step-nya adalah teman-teman udah harus bisa rajin endorse. Jadi kalau UMKM, itu biasanya teman-teman paling nggak 1 bulan, kita udah harus endorse sekitar 20-30 influencer. Dan 20-30 influencer ini itu harusnya bisa dilakukan kalau teman-teman mixing. Mixing itu maksudnya kalau aku nggak punya budget buat influencer yang gede banget, yang artis, nggak apa-apa. Yang nano-nano, yang mikro-mikro teman-teman koleksi gitu. Jadi kita punya budget gitu. Itu namanya itu rajin endorse. Nanti di level yang terakhir nih, udah terbiasa endorse, baru masuk tadi yang Lucky bilang harus punya storytelling. Nah ini udah masuk kalau kita pernah dengar nggak teman-teman kalau ada campaign atau influencer campaign yang orang bilangnya ya. Nah influencer campaign ini beda sama jualan endorse biasa. Kalau kita endorse kan, aku punya ini nih Kak, ini ada mouseku bagus loh, ini fiturnya warnanya bagus gitu-gitu ya. Yang diomongin kan produknya. Itu aku bilangnya selling endorse itu. Nah kalau teman-teman endorse-nya caranya kayak gitu, mungkin kemungkinan besar itu penyebab gagal endorse. Jadi ada bedanya antara selling endorse sama yang kedua ini influencer campaign atau marketing endorse. Nah, kalau marketing endorse ini biasanya
yang diomongin itu udah bukan lagi produknya, tapi ada campaign-nya. Misalnya ya, saya kan tadi saya sempat cerita ya, dari nggak pernah endorse jadi rajin endorse. Biasanya di tim saya itu ada 2 orang yang untuk influencer marketing. Jadi 1 orang nih tugasnya dia adalah cari influencer nano dan mikro. Ini job desk-nya sendiri nih di tim saya nih. Satu lagi yang kedua, ini orang dia yang nyari influencer yang cukup besar. Jadi mikro atasnya kan makro. Jadi mid, makro sama mega ini 1 orang sendiri. Gitu. Kenapa? Karena yang ini kita sudah pasti akan berbayar dan sudah pasti akan ngejar exposure. Jadi ngejar exposure itu berarti ngejar exposure yang besar ya. Kalau yang ini nano dan mikro ini kita ngejarnya bukan exposure, tapi kita ngejar bisnis kita yang jadi lebih bagus secara persepsi di depan mata calon pelanggan. Tadi testimoninya jadi lebih bagus, konten kita jadi lebih variatif, landing page kita jadi lebih converting karena kita punya macam-macam tipe orang yang bagus-bagus, yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep gitu ya. Itu ngajar ke situ. Jadi ada dua orang yang berbeda sebetulnya di satu brand itu. Nah, terus kedua, waktu kita udah punya materi-materi itu, kita mulai main istilahnya marketing endorse. Jadi campaign itu bedanya apa teman-teman? Campaign satu, kita biasanya involve lebih dari 1 influencer. Jadi 2 influencer misalnya paling sedikit ya, atau lebih dari 2 influencer. Contohnya kemarin saya baru buka cabang, pasti kita ada grand opening. Nah di grand opening kita pakai 30 influencer. 30 influencer itu kita visit ke dalam store kita. Nah itu kita mix teman-teman. Jadi ada influencer yang gede banget, yang mega mungkin kalau kita nggak bisa banyak 1 misalnya. Kalau nggak bisa yang mega turun 1 lagi, yang makro gitu misalnya ya. Tapi itu artinya kita campaign lebih dari 1 influencer. Atau kita mau launching produk, berarti ada beberapa influencer. Atau sesimpel kemarin kita waktu, kebetulan kan saya salon ya. Salon saya itu produknya kebetulan bulu mata, lalu ada kayak, ya pokoknya teman-teman kecantikan cewek deh. Mungkin kalau di sini ada bapak nanti pada nggak ngerti juga ya. Jadi kecantikan. Nah kebetulan kemarin itu habis pandemi, anak-anak itu udah masuk sekolah kan, udah masuk ke sekolahan. Terus kita pakai influencer campaign. Nah, influencer campaign ini ceritanya adalah kita buat namanya 3-minute makeup challenge. Jadi jualannya apa jualannya? Jualan sih eyelash. Jualannya sebenarnya produknya eyelash. Tapi yang kita campaign kan nggak ada hubungannya sama eyelash, yaitu 3-minute makeup challenge. Jadi itu message-nya. Nah, message-nya apa sebenarnya 3-minute makeup challenge? Message-nya adalah kalau ibu-ibu yang mau kembali aktivitas lagi setelah pandemi, mereka bisa dengan cepat nganterin anaknya ke sekolah, tapi dia tetap terlihat cantik dibandingkan dengan ibu-ibu lainnya gitu ya, yang nganterin anaknya ke sekolah. Nah, di situ kita buat yang namanya campaign itu ada hashtagnya kan, 3-minute makeup challenge itu hashtagnya kita. Terus campaign-nya adalah kita pakai 2 orang. Ini main influencer namanya. Jadi 2 influencer utama, mereka ini lomba. Jadi yang influencer A ini dia pakai buat 3-minute makeup challenge gaya Korea. Jadi makeup challenge gaya yang tipis-tipis gitu. Jadi natural style. Yang kedua, makeup challenge gaya Hollywood style. Gitu. Jadi kita buat makeup challenge 2. Terus yang lain itu mereka akan support si 2 influencer ini. Jadi ini nano dan micro influencer. Jadi dia udah keluar 2 campaign-nya, terus nanti nano influencer dan micro influencer yang lain itu mereka akan ngikutin. Terus pilih yang menang yang mana. Jadi yang menang yang A apa yang B gitu. Nah, itu udah main namanya campaign, teman-teman. Influencer campaign. Nah, jadi dari step-nya kita baru pertama kali endorse banget, nggak apa-apa, teman-teman belajar gimana caranya kita dapat influencer yang bagus, gimana caranya influencer ini bisa fit sama brand kita, kayak gitu-gitu ya. Nanti masuk ke rajin endorse. Udah mulai rajin endorse itu permasalahan utama kita sebagai pebisnis, nggak punya waktu untuk buat konten, jadi hilang biasanya. Kenapa? Bayangin aja, kita udah punya 20 influencer yang kita ambil tuh nano dan mikro ya. Foto dan videonya tuh kita udah punya. Kita akan sibuk konten nggak kira-kira? Kayaknya nggak perlu sebetulnya. Sedikit banget. Karena kita tinggal ngambil foto video dari influencer, dimasukin di Canva lah ibaratnya. Dimasukin di Canva, kita edit-edit sedikit, udah dipublish gitu. Nah itu kenapa saya juga rekomend buat teman-teman yang UMKM, yang pebisnis pemula, yang solopreneur gitu ya. Nggak punya banyak waktu, aku udah buat makanan dan di dapur aku udah membuat makananku nih, harus konten lagi gitu kan, itu aku nggak punya waktu gitu. Atau teman-teman yang punya lokasi bisnis kafe misalnya ya, aku udah sibuk dengan ngelola kafeku, operasional aku perhatikan, finansial aku perhatikan, human resource-nya aku perhatikan, terus aku mesti buat konten lagi, aku nggak punya waktu gitu ya. Nah itu kenapa teman-teman butuh influencer gitu, karena udah punya nano influencer dan micro influencer, mereka kasih
foto dan video ke teman-teman, tinggal diedit sedikit, terus tinggal diupload gitu. Jadi itu alasannya kenapa tadi saya bilang salah satu targetnya adalah get content. Itu yang paling penting, get content dulu. Supaya teman-teman lepas dari harus kesibukan untuk bikin konten tadi. Lalu setelah itu udah masuk ke yang tengah, baru masuk ke yang advance. Yang advance itu ya tadi, main ke influencer campaign. Ada message-nya apa, hashtag-nya apa, lalu konsepnya campaign-nya apa gitu. Kurang lebih gitu. Oke, betul banget kan, karena pentingnya influencer marketing itu sebagai stok konten kita ya, untuk mengkomunikasikan produk atau jasa bisnis kita, supaya sudah ada kontennya nih, jadi komunikasinya akan lebih masif, jangkauannya juga akan lebih luas, apalagi didukung dengan tools digital marketing lain seperti ads gitu ya Kak. Jadi kalau yang ngomongin ads tadi, itu kita masuknya di tahap yang ketiga tuh. Jadi tahap pertama tadi adalah kita nge-endorse get content. Terus yang kedua, kita bisa udah mulai masuk rajin. Rajin itu udah mulai banyak kontennya. Nah, yang ketiga tadi, teman-teman bisa combine tadi sama ads, satu. Kedua, campaign tadi. Nah, ini kenapa penting teman-teman, campaign sama ads ini. Ini biasanya jadi alasan kenapa bisnis teman-teman bisa keluar dari posisi stagnan. Karena yang namanya campaign, itu hanya bisa dijalankan oleh mereka yang punya konsep kan. Jadi, bisa menembus noise di pasar yang udah padat kompetisinya. Itu hanya bisa dilakukan dengan campaign tadi itu. Karena kalau endorse biasa-biasa aja ya memang di market yang sangat padat gitu ya, kayak fashion itu udah pasti campaign. Kayak di kuliner itu udah pasti grand opening pasti campaign gitu. Kenapa? Karena tanpa campaign noise-nya nggak akan bisa kita tembus sebetulnya. Jadi ya penting sih teman-teman untuk bisa menguasai gimana caranya running influencer campaign. Oke, nah pertanyaan selanjutnya Kak, ketika kita sudah punya campaign yang menarik dan dimasifkan dengan ads, apakah itu otomatis akan membuat campaign kita menjadi viral? Dan apakah keviralan itu selalu penting Kak? Wah ini bagus nih. Jadi ada yang bilang juga ya, aku masuk ke TikTok ngapain sih aku belajar endorse TikTok kan ya? Ada yang seperti kayak gitu juga. Karena kenapa? Karena TikTok ini organiknya bagus banget dan aku juga merasakan gitu. Di TikTok ini organiknya lagi bagus sekali dan memang banyak orang yang hanya dengan posting-posting saja di TikTok itu sudah bisa dapat omset luar biasa gitu. Cuma pertanyaannya, teman-teman bisa nggak kita kalau bisa FYP di TikToknya itu jangan cuma sekali aja, jangan cuma bulan ini aja gitu ya. Tapi bulan depan juga kalau bisa gitu. Ada nggak ya caranya ya? Kalau ada saya juga mau soalnya gitu. Kenapa teman-teman? Karena kalau kita bisnis, kita kan harusnya omsetnya ini kan konsisten. Hari ini kita mau dapat pendapatan nih. Bulan depan kalau nggak viral kita dapat omset juga nggak kira-kira? Kalau bulan depan lagi kita bisa pastikan nggak kita bisa viral sehingga kita bisa dapat omset. Nah, jadi artinya boleh kita harus kejar nih yang namanya FYP di TikTok gitu ya. Karena itu luar biasa ya kalau kita ngeliatin orang-orang yang FYP itu kayak banjir order dan itu luar biasa banyak gitu ya. Sampai packagingnya itu sampai menumpuk dan habis itu dikirim ke logistik gitu ya. Tapi pertanyaannya gimana caranya membuat itu jadi konsisten? Jadi kalau kita bisnis kan teman-teman mau nggak omsetnya itu dari bulan ke bulan tidak terkontrol? Nggak mau ya. Kita maunya kan omsetnya terkontrol. Nah, kalau teman-teman maunya omsetnya terkontrol, maka pakailah traffic atau sumber pelanggan yang terkontrol. Caranya adalah dengan ya FYP nggak apa-apa, tapi itu tidak terkontrol. Lengkapi dengan list buildingnya kode ini, itu kan terkontrol ya. Kita yang memiliki listnya sendiri, kita akan datengin orangnya sendiri. Lalu kedua, kita bisa mengontrol juga dengan endorse. Karena kita tahu si orang yang siapa, yang punya kolamnya seperti apa, dan kriteria followernya seperti apa, kita bisa kontrol kita mau endorse ke siapa. Dan kurang lebih kita dapatnya orang seperti apa, kita tahu. Jadi saran saya adalah teman-teman satu, jangan bergantung 100% pada traffic yang tidak kita kontrol. Kalau teman-teman mau omsetnya itu terkontrol ya, kecuali teman-teman mau omsetnya tadi kayak dia tidak terkontrol gitu. Jadi FYP bagus banget, tapi pastikan teman-teman juga memiliki metode lainnya lagi nih. Dan itu sebabnya buat teman-teman yang sekarang belum memanfaatkan TikTok, mungkin merasa aku lelah ngonten di TikTok, mungkin gitu ya. Mungkin aku udah punya bisnis, aku udah nyoba di TikTok, Pak, teman-temanku ini udah pada berhasil, aku belum berhasil ya gitu ya. Itu mungkin teman-teman bisa coba juga loh. Mungkin bisa jadi yang jago ngonten itu orang lain. Kita bisa minta kolaborasi barengan sama dia. Dengan apa? Dengan kita endorse di TikTok. Dan ini fakta nyata juga ya teman-teman ya, kalau teman-teman ketik ya brand skincare yang viral di TikTok, teman-teman ketik di Google, itu dari 15
sebagian besar dari mereka justru grow-nya itu bukan karena mereka ngonten saja, tapi mereka aktif di endorsement TikTok seleb gitu. Jadi itu faktanya. Jadi kadang-kadang kita ngelihat kan, oh ini brand ini pakai kreator nih, mereka hire kreator. Tapi yang nggak kita Iya. lihat, mereka aktif banget di endorsementnya sebetulnya. Jadi kadang-kadang memang viral itu bagus dan bahkan viral itu bisa didorong dengan endorsement gitu. Jadi diviralkan istilahnya ya. Jadi Betul, kontennya betul. jalan, tapi kita juga viralkan juga dengan endorsement gitu. Oke, menarik banget ya kalau kita mendalami influencer marketing ini karena memang setiap stepnya itu bermain peran influencer marketing ini dalam mendukung peningkatan dan juga semakin berkembangnya bisnis kita gitu ya. Nah, Isirus kita baru ngomongin tentang satu topik yaitu influencer marketing aja dengan Kak Yosef dan juga sekolah pebisnis. Begitu banyak sekali insight yang diberikan. Apalagi kalau kita belajar lebih banyak lagi. Nah, ngomongin soal belajar Kak Yosef, selama ini untuk upgrade diri, wawasan tentang bisnis gitu ya, Kak Yosef sendiri bagaimana caranya? Apakah juga belajar ke orang-orang lain yang sudah lebih berpengalaman, yang sudah sukses lebih dulu daripada kita gitu Kak? Iya, betul. Menurut saya kayaknya salah satu yang saya pernah dengar juga ya, katanya perbedaan antara mereka yang berhasil dan yang nggak berhasil itu sebetulnya bukan karena mereka itu kurang pintar atau kurang cerdas gitu. Bahkan orang Hmm, yang sudah pintar pun mereka itu bisa gagal kan. Cuma ya, permasalahannya itu katakanlah gini ya, kita baru mulai bisnis, kita buat bisnis tadi jago masak. Dari jago masak udah berhasil jualan nih. Next step-nya hmm, apa? Kita buka cabang kan. Kita ngambil cabangnya dibesarin, artinya kita punya orang. Belajar lagi cara ngerawat orangnya gimana, manage team buildingnya. Nanti kita makin besar cabangnya punya beberapa cabang, berarti udah bangun sistem, bangun sistem. iya, Belajar lagi gitu ya. Udah punya sistem nanti ada investor, belajar lagi untuk koneksi sama investor. Jadi artinya kadang-kadang yang membuat kita jadi gagal atau kita nggak berhasil itu bukan karena kita kurang ilmunya, tapi karena kita nggak mau nambah ilmunya gitu ya. Karena kayaknya setiap level itu pasti ada ilmunya sendiri-sendiri ya. Kalaupun kita udah ahli di marketing, kita butuh sisi lainnya gitu ya. Supply chain-nya seperti apa? Kayak di Idea Cloud ini kan dibahas semua pilarnya kan. Jadi menurut saya iya. yang membuat pebisnis stagnan tadi ya, nggak berkembang kemana-mana, justru adalah kemampuan kita untuk belajar tadi gitu. Karena udah pasti kita akan butuh ilmunya gitu. Dan keraguan kita kadang-kadang, kita mau dapat hal yang besar, tapi nggak mau mengeluarkan hal yang kecil gitu ya, seperti ikutan Idea Cloud gitu kan. Itu kan spending waktu kita sebentar aja, tapi kita katanya mau naik omsetnya besar. Padahal sebetulnya Hmm, kalau mau naik omset besar, kita mau spending sedikit aja nggak mau. Nah itu artinya mungkin ya kita belum siap berbisnis. Itu yang saya bilang juga ya, kayak endorsement gitu kan. Teman-teman mau bersaing sama katakanlah ya, orang lain tuh udah menggunakan advertising, udah kemana-mana ya, teman-teman tahu brand-brandnya dari yang mentor-mentor Idea Cloud ini kan pakai endorse iya, pakai ads iya, pakai macam-macam metode marketing gitu ya. Terus kita mau menjadi brand sebesar brand dari mentor-mentor Idea Cloud. Kita bilangnya saya mau tuh kayak si Kode ini, saya mau kayak Pak Hermanto. Tapi begitu kita mau nyoba, saya gratisan aja deh gitu ya. Nah itu hati-hati gitu ya. Kapan sampai ya gitu ya. Sedangkan yang udah sukses-sukses, coba deh teman-teman. Ada nggak satu brand yang sudah sukses yang mereka ini nggak pakai endorse? Kalau ada, boleh kasih tahu saya. Nah, kemungkinan besar pasti pakai kalau udah sukses. Artinya pasti apa? ya. Kalau kita mau sampai ke sana, ya udah kita udah pasti pakai. Tinggal caranya gimana step by step-nya. Nah, itu yang mesti dipelajari. Salah satunya di Idea Cloud kalau mau belajar mengenai bisnis ya. Betul banget. Tadi nyambung yang diomongin sama Kak Yosef ya, kalau kita harus belajar terus-terusan dan kita dengar banyak insight baru. Dan salah satunya adalah di Idea Cloud dan Kak Yosef banyak mengenal nih tentang Idea Cloud. Di 1 sampai 2 Oktober 2022 ini ada event terdekat kami, event tahunan di tahun ketiga ini Idea Cloud Conference kembali hadir. Selama ini banyak teman-teman yang nanyain kapan Idea Cloud Conference di tahun 2022 ini akan muncul lagi. Nah, ini jawabannya. Di tanggal 1 sampai 2 Oktober 2022, hari Sabtu dan Minggu, selama 2 hari secara hybrid. Kalau Anda mau join secara online, silakan. Anda bisa join dari mana aja. Kalau Anda mau datang ke Surabaya di Fasa Hotel, silakan. Tanggal 1 sampai 2 Oktober, Anda bisa join Idea Cloud Conference. Karena di sana kita bakal denger banyak hal, banyak masukan dari para pebisnis hebat, para bisnis coach juga. Ada 30 lebih tahun ini, luar biasa banget. Wow. 30 lebih di 2 hari itu akan banyak sekali insight dan juga ide-ide baru tentang bisnis yang sedang tren saat ini.
Nah, untuk itu Anda nggak boleh melewatkan kesempatan ini begitu aja. Langsung aja klik link yang ada di bio Instagram @ideacloud.id karena di situ ada link untuk mengamankan kursi dan tiket Anda di Idea Cloud Conference 2022. 30 speakers akan hadir. Saya mau spill nih ya, siapa aja yang bakal share di Idea Cloud Conference tahun ini. Selain 4 founders Idea Cloud, ada Pak Hermanto Tanoko, orang terkaya nomor 10 di Indonesia, dan CEO Tancorp. Ada juga Bu Belinda Tanoko, Ko Denny Santoso, dan Coach Robi Cipta Jaya. Selain itu juga ada Pak Lokeng Hong, Bu Grace Tahir, ada Coach Tommy Watimena, ada Pak Subiakto, pakar branding, kemudian juga ada Raymond Chin, ada juga Dewa Eka, Julio Ekspor, Kristi Basil, Rudi Salim, Jehian Sijabat, Iwan Setiawan, Antoni Sudarsono, Novita Hardini, Nilam Sari, Gufron Syarif, dan banyak banget. Total ada 30 lebih speakers yang akan join dan sharing di Idea Cloud Conference selama 2 hari. Pastikan Anda mengamankan tiket Anda karena banyak banget animo masyarakat dan juga IC Heroes yang sudah mulai mengamankan bangku mereka baik secara offline di Surabaya maupun di online yang bisa diakses dimanapun Anda berada. Mulai dari 280 ribuan aja Anda sudah bisa dapatkan selama 2 hari penuh ya. Jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Di tahun ketiga penyelenggaraan Idea Cloud Conference, temanya berbeda dan menarik. Jadi kalau Anda sudah pernah join di tahun 2020 dan 2021, 2022 ini Anda harus join lagi karena topiknya berbeda, kemudian speakers yang dihadirkan pun berbeda, serta ide-ide baru yang dibawakan oleh speakers pun berbeda juga dari tahun 2020 dan 2021. Gimana keseruannya? Pastikan Anda cek link bio Instagram @ideacloud.id. Di situ ada link, nanti ada tim kami yang siap untuk bantu Anda supaya Anda bisa join IC Conference 2022. Secara online dan juga offline Anda bisa join. Bahkan kalau yang offline ya, Kak Yosef, teman-teman yang join secara offline itu untuk yang VIP bisa dapat networking dinner secara eksklusif. Jadi makan malam dengan speaker-speaker hebat, bisa ngobrolin bisnis, bisa ngobrolin kesempatan untuk berkolaborasi. Bahkan untuk yang VVIP bisa presentasi pitching secara langsung ke founders Idea Cloud dan juga beberapa speakers. Ya, untuk gimana, apakah bisa mendapatkan pendanaan, kesempatan untuk menjadi diinvest gitu ya. Nah, itu kesempatannya sangat besar kalau Anda join IC Conference 2022 untuk yang VVIP. Menarik banget ya. Jadi pastikan link bio Instagram @ideacloud.id, di situ ada link yang akan bantu Anda, tim kami untuk support Anda supaya bisa mengamankan kursi Anda di IC Conference tahun ini. Nggak usah nunggu besok-besok, malam ini setelah IC Talk selesai, Anda langsung klik link bio Instagram ideacloud.id supaya bisa diamankan kursi Anda. Hanya dengan 280 ribuan aja, mulai 280 ribuan Anda bisa join di IC Conference 2022. Gimana rasanya ngomongin topik sebanyak itu selama 2 hari? Pasti insightful sekali karena hari ini sejam aja kita ngobrol banyak dengan Kak Yosef tentang satu topik influencer marketing. Insight-nya sebegini banyaknya, apalagi nanti selama 2 hari penuh gitu ya. Oke, Kak Yosef, lanjut lagi sebelum kita berpisah karena kita juga dibatasi waktu ya. Kalau nggak dibatasi waktu, banyak sekali yang bisa kita diskusikan malam hari ini. Nah, Kak, terakhir untuk mengukur keberhasilan influencer marketing, ada hal-hal tertentu Kak yang bisa kita ukur? Oke, wah tadi banyak juga ya 30 speakers. Wah, ini kayaknya tinggal sebentar lagi juga nih waktunya ya. Ada. Jadi kalau di mengukur keberhasilan itu tergantung objektif kita apa. Tadi kan ada 4 objektif. Pertama, saran saya get content, terutama teman-teman yang baru mulai. Jadi get content objektifnya sudah pasti bukan sales, tapi seberapa banyak konten yang teman-teman bisa dapatkan. Kedua, kontennya bisa di repurpose lagi nggak? Jadi repurpose lagi, artinya konten yang sama kan kita bisa gunakan lagi, di repost lagi di akun kita sendiri. Tapi juga kita bisa reuse. Jadi kita bisa tadi repurpose, atau lagi ada kita reuse. Reuse itu adalah satu bentuk yang sama, influencer yang sama, kita jadikan bentuk yang berbeda. Satu, misalnya Lucky foto. Influencernya Lucky nih ceritanya dikasih ke aku gitu kan. Terus habis itu aku bisa edit jadi infografis. Aku bisa edit lagi jadi mix dengan video-video yang lain gitu ya. Jadi kita bisa reuse jadi beberapa tipe kreatif yang berbeda dari satu influencer.
Nah, jadi semakin banyak kita bisa gunakan itu lagi, berarti itu adalah KPI kita get content yang bagus. Jadi KPI get content itu bukan impression, bukan awareness, bukan juga jumlah klik, bukan juga. Tapi kalau get content yang bagus, artinya hasil dari influencer tadi kita bisa gunakan berkali-kali dan kita bisa reuse di berbagai tempat juga. Misalnya dimasukin di landing page bisa, dimasukin di tempat email kita di blast bisa, dimasukin ke WhatsApp blast bisa, dimasukkan ke Instagram kita bisa. Berarti itu sangat bagus kontennya. Jadi itu adalah KPI get content. Nah, KPI lainnya itu saya bahas di dalam si endorse-mastery.com, itu adalah course-nya dari Sekolah Pebisnis yang membahas secara detail masalah endorsement ini. Jadi dari mulai awal banget teman-teman belum pernah endorse sama sekali, pemula, sampai teman-teman nanti bisa kayak tadi ya, scale up lebih dari 30 influencers sekaligus dalam satu waktu gitu. Nah, itu kita bahas di Endorse Mastery. Nah, mungkin buat join Idea Cloud saya juga sangat menyarankan juga ya teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah kalau saya ingat ya, kalau kita dari SD, SMP, SMA itu kan kita sekolah dulu, baru kita ujian ya. Tapi sayangnya kalau kita nih di bisnis, kita berpikir kayaknya aku bisa langsung mulai bisnis deh. Aku langsung nggak perlu belajar gitu ya, nggak perlu ada sekolahnya sama sekali. Langsung belajar aja dah gitu, langsung ujian nih berarti ya. Nah, sayangnya itu yang kita lakukan, dan mungkin itu alasannya beberapa teman-teman di sini yang tadi topik kita stagnan di bisnis atau bahkan nggak bisa mulai bisnis. Karena kita ingat kalau di sekolah SD, SMP, SMA itu kita belajar dulu baru ujian. Sedangkan di dalam hidup saat mau jalanin bisnis, kita pilih ujian dulu tanpa kita punya ilmunya gitu. Jadi itu sebabnya mungkin teman-teman bisa join di Idea Cloud Conference, paling nggak buat teman-teman yang lagi mau cari ide bisnis, bisa ketemu banyak pakar, tadi 30 lebih ya katanya ya, banyak ya. Lalu ada juga teman-teman bisa dapat peluang lainnya. Mungkin dari saya itu aja tuh buat teman-teman untuk join Idea Cloud segera, karena tadi katanya tinggal beberapa waktu lagi udah mau berlangsung ya. Betul, jadi tanggal 1 sampai 2 Oktober kita akan mulai untuk IC Conference 2022, dan menarik banget kalau tadi sepanjang pembicaraan IC Talk kita hari ini dengan Kak Yosef juga ya, dan Kak Yosef sendiri bisa sampai saat ini karena memang selalu belajar dan juga mau mendengarkan insight baru, wawasan baru dari orang-orang yang memang sudah expert gitu ya. Jadi IC Heroes, kita tunggu kehadiran Anda di IC Conference 2022 tanggal 1 sampai 2 Oktober, baik secara online maupun onsite di Fasa Hotel Surabaya, karena memang selama 2 hari itu akan penuh dengan insight dan ide-ide tentang bisnis yang sedang tren saat ini, yang setelah Anda pulang dari IC Conference 2022 pasti penuh dengan ide menarik dan punya langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan untuk bisa mengembangkan bisnis Anda. Dan IC Conference 2022 ini dipersembahkan oleh Tancorp, Tribelio, Global Leadership Center, dan didukung oleh PT Sukor Sekuritas, PT Indochemical Citra Kimia, PT Pertamina, PT BASF, dan masih banyak sekali yang mendukung terselenggaranya IC Conference 2022. Jadi IC Heroes, kita tunggu ya tanggal 1 sampai 2 Oktober. Segera klik link yang ada di bio Instagram ideacloud.id. Kak Yosef, terima kasih banyak untuk malam hari ini sudah sharing dengan kita semua. Terima kasih juga untuk Sekolah Pebisnis, selalu dukung juga untuk pengembangan entrepreneurship dan juga para pebisnis di Indonesia. Saya Lucky dan juga Kak Yosef pamit, terima kasih banyak IC Heroes untuk malam hari ini. Sukses selalu Kak Yosef, sehat selalu. Amin. Thank you. Sampai jumpa lagi Lucky. Selamat malam.